Ponsel jagoan dari sebuah merek saat ini umumnya hadir dengan layar berukuran lebih dari 5 inci. Sebagian orang menganggapnya kebesaran, namun sebagian lagi sudah merasa wajar karena dirasa sesuai dengan kebutuhan. Tidak sedikit juga yang membuat versi mini dari flagship namun dengan tembusan spesifikasi yang berkurang dibanding versi originalnya. Di antara itu semua, Sony tampil beda dengan Xperia Z3 Compact. Halo, balik lagi dengan saya Putu Reza di sini masih di Project Review kali ini untuk Sony Xperia Z3 Compact. Xperia Z3 Compact secara umum memang Xperia Z3 dalam bentuk yang lebih kecil. Bentuknya secara garis besar tidak punya perbedaan berarti. Sistem unibody dengan dua buah permukaan kaca yang menjadi ciri khas dari ponsel premium Sony masih tetap dapat ditemukan. Sedikit perbedaan yang saya sebut sebelumnya adalah tidak adanya rangka berbahan metal pada bodi Z3 Compact. Meski begitu, konstruksi yang ditawarkan tetap terasa solid. Port micro USB, slot SIM card, dan micro SD semuanya seperti biasa terlindung di balik sebuah penutup khusus. Dengan sertifikasi IP6568, Z3 Compact masih membawa fitur anti-air dan debu yang menjadi salah satu nilai jual tersendiri dari seri Xperia di lini premium. Tombol power dan volume berada di sisi kanan bodi Xperia Z3 Compact. Dengan ukuran perangkat yang sudah tergolong kecil, posisi tengah yang menjadi lokasi tombol tersebut membuat pengoperasian perangkat terasa lebih nyaman. Tombol khusus lainnya yang berfungsi sebagai shutter kamera juga hadir seperti pada Xperia Z3. Dengan tombol tersebut, pengambilan foto saat perangkat berada di dalam air akan menjadi lebih mudah. Ukurannya yang kompak tentu merupakan salah satu kontribusi dari luas layar yang ada. Dengan bentang yang hanya 4,6 inci saja, layar dari Xperia Z3 Compact dilengkapi dengan resolusi HD 1280x720. Bagi sebagian orang yang mencari ponsel dengan experience layar memukau, wajar rasanya jika Xperia Z3 Compact tidak masuk daftar belanja. Namun dengan pixel density sebesar 319 ppi, performa dari panel IPS LCD yang didukung dengan teknologi Triluminous Display dan XReality ini sudah bisa dikatakan sangat baik. Gambar yang ditampilkan hadir dengan produksi warna yang baik. Teks dan gambar yang ditampilkan juga terlihat tajam. Visibilitas saat dilihat dari berbagai sudut serta saat dipakai di luar ruangan juga patut diberi nilai bagus. Beralih ke sisi software, OS yang terinstall secara default pada Xperia Z3 Compact sudah KitKat versi terakhir yaitu versi 4.4.4. Tampilan user interface yang ada tetap sama seperti seri Xperia pada umumnya, tetap mempertahankan elemen stok Android dengan sedikit modifikasi. Aplikasi Livelog juga cukup unik untuk menghitung berbagai macam aktivitas yang dilakukan pengguna selama memakai perangkatnya. Meski hadir dengan ukuran lebih kecil, Sony tetap tidak berkompromi soal performa. Prosesor Qualcomm Snapdragon 801 dan juga GPU Adreno 330 yang ada pada Xperia Z3 juga hadir pada versi compact. RAM yang ada memang sedikit turun ke angka 2GB dari 3GB pada versi original, tapi tidak berdampak signifikan pada performa yang ditawarkan. Transisi antar layar, multitasking, browsing, dan juga tugas-tugas lain yang dibebankan dapat berjalan dengan mulus. Performa gaming dari price score lebih dari 40.000 pada aplikasi benchmark Antutu ini juga ada pada level atas. Game seperti Modern Combat 5 atau Real Racing bisa dimainkan dengan lancar tanpa mengalami permasalahan berarti. Bicara seri Xperia di lini premium tidak lengkap rasanya tanpa membahas soal kamera. Seperti seri sebelumnya, resolusi yang ditawarkan masih sama di angka 20,7 megapiksel. Meski sama, tapi ada update pada kinerja software pemrosesan gambar menjadi kelebihan kamera pada seri terbaru ini. Sama seperti versi sebelumnya, untuk dapat memaksimalkan resolusi 20,7 megapiksel tadi, pengguna harus memakai mode manual untuk mengambil foto. Itu pun dengan aspek rasio 4:3. Untuk foto yang lebih lebar, ada pilihan 15 megapiksel dengan rasio 16:9. Jika kelak menggunakan mode auto yang pastinya lebih simpel, resolusi foto akan ada pada angka 8 megapiksel dengan rasio 16:9. Kualitas foto yang dihasilkan resolusi manapun tidak punya perbedaan yang signifikan dan tetap tampil prima dalam kondisi cahaya memadai. Detail yang dihasilkan sesuai dengan ekspektasi dari sebuah resolusi yang memang besar. Namun soal warna, akurasi kadang tidak terlalu bagus. Ada kalanya foto yang diambil menjadi terlalu terang atau overexposure. Dalam kondisi low light,
Hasilnya juga tetap bagus, namun tetap terdapat noise pada foto yang diambil. Di kamera depan yang dilengkapi resolusi 2,2 megapiksel, kualitasnya hanya bisa dikatakan cukup. Untuk sekedar selfie dan video call masih terasa oke, tapi tetap tidak luar biasa. Seperti tren terkini, Xperia Z3 Compact juga mampu merekam video 4K dengan 30 fps, 1080p 60 fps, dan 720p 120 fps dengan kualitas yang baik. Lewat Xperia Z3 Compact, Sony memberi contoh bahwa versi kecil dari sebuah flagship tetap mampu tampil prima tanpa harus mengorbankan performa. Paket prosesor, GPU, dan RAM mumpuni yang bertenagai Z3 Compact sudah lebih dari cukup untuk mengakomodasi berbagai macam aktivitas yang mungkin dilakukan sebuah ponsel. Meski memang layar yang ada belum menyentuh Full HD, tapi hal tersebut bukan merupakan poin minus besar, paling tidak menurut saya. Kamera juga tetap menjadi prioritas dan tentunya tidak mengecewakan untuk digunakan mengabadikan momen. Baiklah, itu dia review saya kali ini untuk Xperia Z3 Compact, sebuah ponsel kecil dengan performa besar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat bagi Anda yang kelak mempertimbangkan untuk membelinya. Saya Putra Reza pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya tetap di Project Review. Have a nice day!